Samara Amani, apa kabar? Hai, baik dong. Luar biasa. Alhamdulillah Gimana baik. puasanya lancar? Alhamdulillah lancar sampai saat ini. Mantap. Semoga begitu sampai 1 bulan. Siap. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tambah Amin. berkah lah ya. Amin. Oke, siap. Samara Amani. Jadi selain sibuk nge-tweet sama nulis artikel, sekarang saya dengar bahkan saya lihat sudah mulai jadi pembicara. Ya. Pembicara untuk siapa sebetulnya? Well, sebenarnya Ngomongin apa? pastinya ngomongin politik kan, Oke, karena nggak memang mungkin ngomongin topik motor ya. Iya. Beda jauh. Oke. pasti ngomongin politik dan Ya. pastinya ngomongnya sama anak-anak muda. Karena kan emang menurut aku ini lagi momentumnya banget nih buat anak-anak muda untuk terjun ke politik. Sebenarnya kalau misalnya di dunia sendiri emang misalnya Prancis gitu kita lihat ya, ada baru aja presiden Prancis tuh muda banget kan, umur 39 tahun dan dia baru terpilih. Dan kemudian partainya juga partai baru, En Marche. Jadi menurut aku memang ini momentum anak-anak muda juga sih untuk maju dan terjun ke politik. Apalagi ngeliat situasi Indonesia yang ya masih cenderung banyak kelompok-kelompok intoleran yang mencoba untuk ya mengancam Bhinneka Tunggal Ika kita, Pancasila, dan kemudian juga kasus korupsi seperti IKTP. Jadi ada kasus korupsi dan intoleransi yang lagi mencuat banget nih sekarang. Dan menurut aku untuk mengubah itu ya perlu anak-anak muda yang progresif, yang nggak punya kepentingan masa lalu untuk berani terjun ke politik. Jadi Anda peduli sekali dengan bangsa ini. Alhamdulillah sangat peduli. Wow, keren banget. Nah, Harus dong, kita harus peduli. Kalau misalnya kita nggak peduli, nanti siapa mau peduli sama bangsa ini? Kalau kita ingat pejuang-pejuang kemerdekaan kita, misalnya Soekarno, Hatta, Syahrir, mereka itu kan tokoh-tokoh yang berjuang aware secara politik dan berjuang untuk bangsa ini sejak mereka masih muda banget. kita tahu kan banyak stigma bahwa politik kotor. Ya. Politik dijauhi oleh anak-anak muda. Dan saya lihat Anda justru begitu peduli dengan bangsa ini, bahkan terjun di dunia politik. Kenapa? Ketika yang lain lebih memilih mungkin seni. Ya. Politik juga seni anyway. Iya, politik juga seni. Seperti apa? Tapi gini, memang kadang-kadang kita kan suka frustasi juga ngeliat politik Indonesia mungkin gini-gini aja, nggak ada perubahan. Tapi perubahan itu nggak akan bisa dicapai dengan hanya kita berharap pada orang lain yang melakukannya. Dan kemudian kita hanya mengeluh di rumah. Iya. Perubahan itu harus dilakukan kalau kita mau ikut mengubah itu. Nah kalau misalnya kita memang lelah melihat politik Indonesia yang gitu-gitu aja dan keterkesan kotor, ya kita harus masuk ke sana untuk mengubah jadi bersih. Karena kalau semakin banyak anak-anak muda, terus orang-orang baik, orang-orang bersih yang terjun ke politik, maka orang-orang yang rakus, yang nggak ngerti apapun, tapi masuk ke politik ini akan tersisih dengan sendirinya. Karena kan masyarakat akan lihat misalnya kita masuk ke parlemen gitu, kita adalah anak-anak muda yang paham nih kita mau ngapain di DPR misalnya. Kemudian kita kerja serius, dan dalam misalnya 5 tahun kita membuktikan bahwa kerja kita tuh bagus, kita ya mungkin nggak 100% berhasil karena ada fraksi lainnya kan, tapi maksudnya kita membuktikan bahwa kerja kita tuh memang betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan masyarakat akan milih kita semua ketika itu, dan akhirnya orang-orang yang kemarin kerjanya nggak benar dan mereka merasa nyaman karena itu akan mikir-mikir nih, kalau sampai saya kerja nggak benar nanti bisa tersisi sama anak-anak muda ini yang kerjanya benar dan mereka diapresiasi masyarakat loh kinerjanya gitu. Nah, kamu kan masih muda banget nih Samara ya, masih masih kuliah? Masih kuliah. Nah, itu dia, masih kuliah. Nah, terus sempat ragu nggak sih ketika pertama kali, oke gue di politik? Ragu nggak? Sempet. Jadi waktu kalau lihat statement aku ya, kalau lihat sidang Mahkamah Konstitusi, waktu itu aku sidang di MK membela calon independen untuk judicial review, uji materi. Ketika itu tuh aku kerjanya ngatain partai politik itu dari awal sampai akhir bilang partai politik nggak pernah mendengarkan aspirasi rakyat, partai politik itu hanya mewakili kepentingan pribadi. Sampai salah satu hakim MK tuh menanyakan, kenapa sih kamu tuh segitu sensitifnya dengan partai politik? Persepsi kamu tentang partai politik itu apa? Ya, kenapa? Dan aku bilang mengatakan bahwa coba sekarang lihat dari 10 fraksi di Senayan mana yang betul-betul memperjuangkan aspirasi kita sebagai rakyat dan konsisten gitu, nggak ada yang konsisten. Jadi itu salah satu kekecewaan aku terhadap partai politik ketika itu. Tapi kemudian dengan seiring perjalanan waktu dan ketika aku magang juga melihat banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita berada dalam politik, dalam pemerintahan, aku merasa kayaknya harus masuk ke politik agar nggak ada segelintir orang oligarki yang mengambil keputusan politik dan kemudian mengubah hidup kita dari keputusan politik itu gitu. Karena kan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, saat ini kita bernegara, mungkin kita sekarang ngobrol-ngobrol di sini, itu kan keputusan politik, dan karena itu aku pengen sih masuk ke sana buat mengubah itu. Ini keren. Kan masih muda banget, respon orang tua gimana nih? Kamu masih kecil, baru masih kuliah, gimana nanti ke depannya? Orang tua bakal apa responnya waktu itu? Alhamdulillah orang tua aku sih support ya, karena bagi mereka kan walaupun mereka bukan latar belakangnya juga bukan politik, tapi mereka support karena bagi mereka kalau misalnya kamu punya
nilai-nilai yang kamu perjuangkan dan itu memang bisa direalisasikan lewat politik, ya kenapa enggak? Dan mungkin orang tua aku juga berpikir bahwa nilai-nilai yang aku perjuangkan dalam politik ini kan nilai-nilai yang mulia sebenarnya. Nilai untuk melawan korupsi, nilai untuk melawan intoleransi, nilai untuk mewujudkan keadilan dalam bentuk misalnya memberi jaminan pendidikan ke masyarakat, jaminan kesehatan ke masyarakat. Itu kan satu nilai-nilai yang perlu diperjuangkan, dan aku rasa apapun bidang kita pasti ingin memiliki nilai-nilai itu. Cuma aku berpikir bahwa dalam politik hal-hal itu lebih gampang dilakukan karena kita punya kekuasaan, dan kekuasaan yang kita pakai bukan buat menyakiti rakyat tapi justru untuk melayani rakyat. Perjuangkan rakyat. Baik. Nah, terakhir nih segmen ini. Jadi sebetulnya siapa sih nih Samara yang buat kamu sebeginian banget untuk terjun di politik? Apakah kamu sudah melihat ada tokoh yang memang jadi inspirasi di dunia politik untuk Indonesia? Ini siapa? Sebenarnya kalau misalnya dari awal negara ini merdeka, ya aku Soekarno sih. Soekarno sangat menginspirasi aku dari segi retorikanya, dari segi tulisan-tulisannya, ketegasannya dia, itu yang paling menginspirasi aku. Tapi kalau untuk saat ini yang paling menginspirasi aku tentunya Pak Jokowi dan Pak Ahok sih. Wow. Jadi kedua orang itu adalah dua tokoh yang luar biasa. Bahkan tadi katanya sempat magang di balai kota kalau tidak salah. Nanti kita ngobrol gitu. Gimana pemirsa, seru ya? Wow, anak muda dan sangat peduli dengan Indonesia. Pada kesempatan itu, Samara sedang mengisi materi pengajaran di sekolah tersebut mengenai pengenalan profesi, dan Samara mewakili sosok seorang politisi. Sementara beberapa sosok lain mewakili profesi dari desainer, tenaga medis, pebisnis, arsitek, dan lain-lain. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Samara memang sudah memutuskan untuk terjun di dunia politik praktis. Sebelumnya Samara dikenal sebagai sosok anak muda kritis yang kerap menulis artikel terkait berbagai permasalahan di negeri ini. Korupsi dan keadilan sosial kerap menjadi titik perhatian Samara. Belakangan masalah kebangsaan di tengah panasnya suhu politik negeri ini mengundang kegelisahan anak muda yang masih duduk di bangku kuliah ini. Hingga pada akhirnya jalan politik menjadi pilihan Samara untuk melakukan sesuatu bagi Indonesia. Oke, nah tadi saya janjikan kita bakal ngomongin soal waktu magang di balai kota. Yes. Nah, bisa diceritain tuh berapa lama waktu itu? Waktu itu sih magangnya 4 bulan ya di balai kota, dari bulan Januari 2016 sampai bulan April 2016 waktu itu. Magangnya di bidang perizinan. Bidang perizinan? Dinasnya sih sekarang udah jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oh, yang satu pintu itu ya? Iya, oke, yang ada di setiap kelurahan, kecamatan, dan kantor wali kota itu. Nah, di sana tuh ditugasin untuk mensimplifikasi izin usaha supaya ranking Indonesia di survei kemudahan berbisnis World Bank itu naik. Karena izin usaha di Jakarta tuh kontribusinya hampir 78% dalam bidang izin memulai usaha dan izin mendirikan bangunan usaha. Dan akhirnya alhamdulillah sih, waktu itu dalam kurun waktu 4 bulan kita bisa simplifikasi izin memulai dan membangun usaha itu dari 165 hari sampai ke 43 hari dan 6 jam. Oke. Dan ketika itu ternyata di bulan Oktober kemarin tahun 2016 survei kita di World Bank naik Indonesia, khususnya untuk yang starting business itu, yang memulai usaha itu naik sampai 16 peringkat. Maka itu adalah salah satu momen yang menurut aku adalah momen-momen di mana nggak ada uang yang bisa bayar gitu. Karena memang sebagai staf magang aja kita bisa berkontribusi seperti itu. Bayangin kalau misalnya kita punya jabatan yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, jadi selama 4 bulan tadi, selain momen yang tadi naik ke 16 peringkat, apalagi momen-momen yang buat kamu tuh nggak bisa lupa, dan akhirnya ini apa ya, momen politik kamu untuk move gitu, seperti apa? Ya itu salah satunya kan ketika naik 16 peringkat dan kemudian banyak orang-orang yang merasa terbantu ya izin, karena puas lah ya. Orang puas, dan kemudian lihat survei kepuasan masyarakat itu sampai 90%. Dan kemudian kalau misalnya kita pergi survei ke salah satu kelurahan, mereka pada bilang kayak, iya sekarang izinnya udah mudah mbak. Itu kan sesuatu yang buat kita seneng banget. Wah ternyata kerja kita itu membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang banyak gitu. Dan salah satu momen lain yang penting juga menurut aku yang kayak aduh harus terjun ke politik ini adalah masalah ini sih, masalah toleransi yang menurut aku sangat mengancam negara kita ini. Jadi kita harus tetap menjunjung tinggi toleransi ini di Indonesia. Kita ini kan harus sadar bahwa Pancasila itu adalah perekat kita dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenyataannya sekarang ada aja orang-orang yang mau mengancam Pancasila itu dengan embel-embel khilafah, embel-embel syariah gitu. Dan menurut aku sih sebenarnya Pancasila itu sudah cukup syar'i gitu, karena nilai-nilainya nggak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau memang itu bertentangan dengan syariat Islam, pasti
kiai-kiai kita zaman dulu sudah pasti menolak. Toh akhirnya mereka menyetujui kesepakatan bersama ini. Dan itu harus tetap kita pertahankan. Karena kalau sampai Pancasila ini nanti diubah ideologinya, maka yang terjadi adalah pemisahan-pemisahan daerah-daerah lain. Misalnya kalau misalnya ideologi diganti Islam, yang bisa Papua, bisa Bali, bisa kemudian NTT dan lain-lain. Dan itu harus jadi perhatian serius kita, karena ketika kita sudah memutuskan bernegara sebagai negara Indonesia dan kemudian Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 kita jadikan sebagai dasar kita bernegara, kita harus ingat bahwa perbedaan itu sudah tidak ada dalam konteks bernegara. Kita menjadi satu, perbedaan itu melebur. Bahwa yang dinilai bukan lagi suku kita, etnis kita, ras kita atau agama kita, tapi yang dinilai adalah seberapa besar kontribusi kamu untuk negara ini. Baik. Nah, sebelum lebih jauh ke sana, nah saya mau balik lagi ke soal yang di Balai Kota. Iya. Nah, jadi kan Anda waktu itu di dalam, apakah Anda melihat apa sosok pemimpin yang seperti apa sih yang sebetulnya? Well, sebenarnya kan waktu itu melihat Pak Ahok kerja, dan menurut aku kinerjanya cukup baik ya. Dia kerja keras dari pagi banget sampai malam, dan kemudian semua rapat-rapat yang ada itu dia upload ke YouTube gitu, sangat transparan. Dan yang menurut aku sangat patut sangat diapresiasi adalah ketika kita rapat terkait halnya simpel, hanya membuat sosialisasi izin usaha dengan kompetisi video. Kemudian kita bawa itu ke Pak Ahok, dan Pak Ahok tuh merapat dengan kita anak-anak yang bocah-bocah ini, anak-anak muda ini, yang magang, yang usianya 19-20 tahun, ketika itu aku 19 tahun gitu. Kemudian mendengarkan kita bicara, kemudian dia bilang, oke, saya setujui semua pendapat kalian, saran kalian, karena ini bagus, kasih tahu aja apa yang bisa dibantu. Jadi kita langsung merasa, wow, seorang gubernur DKI Jakarta meminta saran kepada anak 19-20 tahun, dan dia menganggap saran kita itu bagus dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi itu patut diapresiasi. Dia nggak merasa paling senior, merasa paling pinter. Dan kita sebagai anak muda juga senang karena wah, termotivasi nih, kita aja bisa bantu gubernur DKI. One day kenapa kita nggak jadi kayak dia juga gitu. Keren. Nah, kemarin yang saya lihat juga di Instagram ini lucu nih, ketika semua orang memberikan bentuk apresiasi, bentuk terima kasih melalui karangan bunga kepada Bapak Ahok. Nah, waktu itu akhirnya, tapi justru Pak Ahok memberikan bunga ke Samara. Iya. Bisa diceritain seperti apa waktu itu? Sebenarnya sih ketika itu aku baru saja memberikan buku curhat perempuan ke Pak Ahok ya ketika itu, dan kemudian dia menanyakan mau terjun ke politik ya, dan aku bilang iya Pak, saya sebentar lagi akan deklarasi menjadi salah satu pimpinan dari partai politik yang baru, partai politik yang muda. Dan kemudian Pak Ahok mengatakan wah keren, itu udah benar gitu ya, udah saya doakan lah. Kemudian nggak lama setelah itu Pak Ahok memberikan kenang-kenangan berupa bunga ke The Hook waktu itu, salah satu tempat yang aku deklarasi di sana. Dan kemudian di situ ditulis selamat untuk Samarani, semoga banyak yang mengikuti jejaknya di politik. Karena dia bilang juga dalam videonya dia bahwa yang namanya masuk politik itu kan memberikan perlawanan terhadap orang-orang yang mau merenggut hak rakyat, yang tidak mau bekerja tulus untuk melayani rakyat. Keren. Jadi ini bentuk motivasi. Iya, motivasi beliau. Karena beliau percaya bahwa mengubah negara ini tidak bisa dilakukan oleh dia sendiri, tapi harus dilakukan oleh banyak anak-anak muda. Gak mungkin dong satu orang mengubah negara yang begitu besar seperti ini. Dan masa depan bangsa ini adalah di anak-anak muda. Oke, baik. Samara, jadi menurut kamu nih sebetulnya apa sih permasalahan di Indonesia yang perlu sesegera mungkin dibenahi? Seperti yang tadi aku bilang, masalah intoleransi, masalah korupsi, itu dua hal yang sangat krusial dan sangat fundamental. Korupsi itu membuat kita sulit membangun sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan korupsi misalnya, IKTP misalnya, hal yang simpel aja gitu, itu kan adalah data masyarakat kita, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Dan kalau misalnya semua uang dikorupsi, ya mungkin nggak akan ada konektivitas antar daerah, padahal pembangunan infrastruktur itu kan sangat penting. Misalnya itu memotong logistik barang-barang yang ada. Dengan uangnya dikorupsi, kita nggak bisa bangun apapun. Akhirnya harga-harga tetap melambung tinggi. Kemudian juga intoleransi, karena selain korupsi yang sangat mengancam dan akan menyusahkan rakyat kita akan terus hidup dalam kemiskinan dengan korupsi itu. Intoleransi tidak akan membuat kita maju selangkah pun, karena ketika negara-negara lain misalnya sudah memperdebatkan tentang teknologi terbarukan apa yang cocok untuk negaranya, misalnya energi apa supaya kita tidak hanya menggunakan minyak. Dalam kasus intoleransi kita hanya memperdebatkan apakah dasar negara kita sudah tepat, apakah kita ini cocok sebagai negara yang beragam. Padahal itu sesuatu yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Kita sudah memutuskan bernegara dengan Pancasila, final dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa harus diperdebatkan? Lebih baik kita fokus menatap hal-hal yang lebih penting untuk bangsa ini ke depan. Wow, luar biasa Samara. Kita sekarang duduk aja dulu ya biar lebih santai. Ya. Anyway, ini kan masih millennials ya. Ya. Masih suka hangout gak sih? Apa ngurusin partai doang? Oh enggak kok, masih suka. Aku sih sebenarnya bukan tipe anak yang suka jalan-jalan sih emang. Oh gitu? Jadi sukanya kalau lagi bosan-bosan paling nonton film atau baca buku. Ke bioskop? Ya kalau misalnya ada film yang bagus sih, kalau nggak nonton di laptop aja streaming. Oke, nonton ngomongin soal film. Film apa yang paling disuka hari-hari ini?
Kartini bagus. Kartini, oke. Musik, suka musik gak? Aduh, aku tuh paling nggak up to date soal musik. Teman-teman aku kan suka ngeledekin aku tuh. Jangan-jangan kamu ngertinya lagunya cuma Indonesia Raya ya? Karena saking nggak up to date banget soal musik gitu. Parah. Jadi musik agak film lah, lebih ke film Iya, lah lebih ya. film lah. Oke, film. Idola? Idola di film. Idola, boleh di dunia seni siapa? Kalau Kalau- politik kan Soekarno Oke, ya. gitu ya. sebenarnya Soekarno juga bisa diidolakan dalam bidang seni, tapi sebenarnya benar-benar. Dia lukis juga ya kan? dia Oke, melukis. sip. Tapi kalau misalnya untuk artis Indonesia sih aku suka Reza Rahadian sih, Ah. atau Mas Adi MS, aku suka sama dia. ADMS. Oke, gue juga suka sih kemarin. Suka lah, maksudnya suka sama dia. Kalau Reza Rahadian dia bisa main semua film, apapun tokohnya Reza lah tokohnya. Oke, baiklah. Sip, Samara, balik lagi ke politik nih. Nah, jadi kan kamu nih kan ada garis keturunan Arab ya? Yes, Tapi tumbuh besar di Indonesia, betul. which is beragam. Bagaimana Anda melihat hal ini? Sebenarnya sih aku nggak pernah merasakan, karena memang lahirnya di Indonesia ya, jadi aku nggak pernah merasakan bahwa keturunan Arab itu adalah satu hal yang membuat aku jadi berbeda dengan teman-temanku yang mungkin Indonesia asli lainnya dalam tanda kutip ya. Misalnya dia yang Jawa, dia yang mungkin orang Sumatera. Ya aku sebagai keturunan Arab kan juga lahir sama-sama di sini. Sama teman-teman yang keturunan Tionghoa kan juga lahir di Indonesia di sini. Dan ketika kita lahir di sini ya pasti kita merasa sama memilikinya terhadap negara ini dengan teman-teman kita yang mungkin orang Jawa, orang Sumatera, orang Papua dan lain-lain. Ini negara kita bersama, jadi nggak perlu dikotak-kotakan karena keturunan Arab, karena keturunan Tionghoa, atau karena mungkin dia memang orang Jawa, orang Sumatera. Itu nggak penting lagi, karena yang paling penting apa yang kita bisa berbuat bagi negara ini gitu. Nggak penting juga jadi orang Jawa, jadi orang Sumatera kalau nggak berbuat apapun. Yes. Sama juga nggak penting jadi keturunan Arab, nggak penting jadi keturunan Tionghoa, tapi kalau kontribusi kita tuh nol bagi negeri ini. Nah, ya. Apa yang membuat kamu begitu cinta dengan Indonesia? Ya karena ini rumah kita bersama, kita lahir di sini, kita dibesarkan di sini. Kalau misalnya kita punya rumah, tentu kita nggak mau membakar rumah kita sendiri. Yes. Kita nggak mau ada apa-apa terhadap rumah kita. Yes. Dan kita analogikan Indonesia seperti rumah kita. Saya pribadi aku nggak mau lihat Indonesia terbakar oleh orang-orang yang memang tidak pernah menganggap ini rumahnya. Jadi kan Indonesia ini mengalami bonus demografi. Jadi kedepannya akan banyak sekali anak-anak muda di negeri ini. Dan bagaimana Anda melihat hal ini? Ya itu justru kekuatan kita ya, tapi kekuatan itu kan harus juga disertai dengan gimana ya, kekuatan itu tuh jangan diartikan bahwa oke, itu kekuatan kita dan kita akan menjadi hebat karena semata-mata bonus demografi itu. Tapi kalau misalnya negara kita ini begini terus, misalnya perdebatannya masih seputar ideologi bangsa, itu tidak akan menjadi kekuatan loh. Ngomongin agama. Iya, masih ya kan? ngomongin isu SARA, itu tidak akan menjadi kekuatan. Dan yang paling aku khawatirkan adalah anak-anak muda ini terkontaminasi unsur-unsur yang masih aja membahas soal isu SARA gitu. Jadi kekuatan bangsa kita di mana banyak anak mudanya ini banyak, harus kita penuhi dengan unsur-unsur misalnya sosial, dan kemudian ya sesimpel kamu mau, kalau misalnya nggak usah di politik, misalnya kamu jadi dokter, misalnya kamu jadi arsitek, kamu jadi insinyur, kamu jadi pengacara, kamu jadi artis, aktor, apa yang kamu bisa perbuat untuk Indonesia gitu. Karena apapun bidang kita, pada akhirnya kita harus ada kontribusi dong buat negara ini gitu. Betul. Dan itu bisa lewat manapun, tapi itu goal kita bersama gitu. Itu yang paling penting gitu. Nah, tapi kekuatan anak muda ini kalau misalnya dibiarkan dan kemudian kita biarkan saja unsur-unsur yang intoleran itu merasuki mereka, maka justru jangan-jangan itu bukan kekuatan, tapi justru akan menjadi malapetaka buat kita. Ya, baik. Keren. Nah, jadi sebetulnya Indonesia yang seperti apa sih yang diidam-idamkan oleh kamu? Sebenarnya Indonesia yang politisinya tuh dipenuhi oleh anak-anak muda. Yes. Dan kemudian mereka punya semangat yang jelas tentang Indonesia. Kalau misalnya masuk ke DPR, masuk menjadi cita-cita menjadi gubernur, menjadi wali kota, jadi presiden, itu mereka tahu apa yang mereka mau lakuin gitu. Misalnya menjadi gubernur, oke, saya jadi gubernur, saya pengen bikin semua rakyat misalnya Jakarta gitu bisa merasakan pendidikan gratis, kesehatan gratis. Misalnya saya pengen Indonesia jadi welfare state gitu. Jadi itu penting ada goal seperti itu. Dan kalau misalnya yang penuh seperti itu adalah anak-anak muda yang progresif, Indonesia akan bisa jadi seperti itu. Indonesia akan jadi negara yang bersih, dan mungkin juga indeks persepsi korupsi kita juga akan jadi salah satu yang paling terendah. Dan kemudian kita juga akan menjadi negara yang toleran karena kita akan lebih sibuk membahas tentang isu-isu apa yang dibutuhkan masyarakat dibandingkan isu-isu dasar negara. Juga, kan, ya? Nah, paling terakhir nih, Samara. Jadi
apa yang mau kamu sampaikan terhadap anak-anak muda sekarang yang mungkin lagi nonton ini, agar mungkin bisa lebih peduli lagi terhadap kondisi bangsa, atau mungkin yang pengen terjun di dunia politik dan lain sebagainya, apa pesan kamu? Nah, kalau menurut aku begini, kalau kalian memang sayang sama Indonesia, kalian memang peduli sama Indonesia, maka kalian harus lebih peduli terkait politik. Kalian harus lebih sering baca berita, kalian harus pahami masalah-masalah apa aja yang dihadapi bangsa kita. Karena apapun yang kita rasakan hari ini adalah keputusan politik. Jangan sampai misalnya kita duduk di sini sekarang bisa fun gini aja, itu direnggut karena perubahan ideologi dasar negara gitu. Jadi itu penting untuk kita terus mengawasi ini. Dan jangan pernah takut untuk bicara, karena kalau bukan kita yang bicara lalu siapa lagi gitu. Jangan pernah takut juga untuk berkontribusi lebih bagi negara ini, karena kalau misalnya tidak ada yang mau berkontribusi bagi negara ini, maka lama-lama negara kita akan hancur, bisa jadi Suriah, bisa jadi Afghanistan gitu. Dan kemudian yang lebih penting lagi, jangan takut juga untuk terjun ke politik karena merasa masih muda. Karena ingat, semua orang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dimulai dari muda. Soekarno, Hatta, Syahrir itu berpolitik sejak muda, bukan ketika mereka tua. Umur mereka ketika 40 tahun, ketika 30 tahun, mereka sudah menjadi presiden, menjadi wakil presiden, sudah menjadi perdana menteri. Jadi kita memulainya dari muda, dan ketika nanti kita sudah tua, lebih baik kita kembali menjadi negara